ACC. Eh, Kebetulan diundang jadi narasumber ya. Semoga nanti saya bisa sharing-sharing tentang pemrograman dan sebagainya gitu. Nah, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke tema kita hari ini yaitu tentang pelatihan web development yang akan dikerucutkan lagi lebih spesifiknya itu ke BPP TIK. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya mau nanya dulu Mas. Sekarang kan Mas tadi udah bilang sendiri nih lagi skripsi. Ya, Itu gimana Mas perkembangannya? Apa ya seperti apa? Maksudnya anggapan orang kan skripsi itu kayak mungkin susah atau yang lainnya iya, gitu. betul. Kebetulan kemarin ya sebenarnya saya kalau kalau sampai saat ini gitu baru sampai proses pengajuan proposal gitu. Karena sebelum ke proposal di TI itu kami ada pengajuan judul terlebih dahulu. Iya. Terlebih dahulu gitu. Nah, nanti kalau misalkan judulnya sudah di ACC, kita baru ke tahap pembuatan proposal gitu. Kalau misalkan belum di ACC, kita belum diperbolehkan untuk pembuatan proposal gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang tinggal nunggu ACC dari proposalnya dulu, terus nanti kalau sudah langsung start ngerjain gitu loh. Itu keputusan aksesnya itu berarti dari kaprodinya atau dari pembimbing? Dari prodinya. Dari Nanti prodinya kan langsung. iya, jadi kita ngajuin proposal dulu, kemudian kalau sudah ada ACC baru kita nanti dapat dosen pembimbing gitu tuh. Oh. Nanti yang nentuin dosen pembimbing itu dari prodinya masing-masing seperti itu. Nah, Mas, dari yang saya dengar nih Mas, kalau skripsi itu kan bisa melanjutkan dari baik waktu semester 6 nih Mas. Iya, Nah, itu betul. Mas sendiri melanjutkan atau judulnya baru lagi? Nah, kebetulan saya sekarang itu berbeda. Jadi, waktu proyek kemarin kan saya bikin sistem absensi pakai wajah gitu. Jadi, sistemnya kita daftarin wajah kita di foto, kemudian direkam oleh sistem. Nanti setelah itu pas proses absensinya nanti dia pakai kamera ya, pakai webcam. Nanti mencocokkan pola yang ada di kamera yang ada di database pola wajah tersebut yang sudah tersimpan nanti dicocokkan apakah sama dengan eh, pola wajah yang terekam di kamera gitu. Kalau misalkan sama, dia masuk sebagai absensi atau hadir gitu. Kalau misalkan tidak sama, berarti dia tidak masuk gitu. Jadi harus melakukan registrasi terlebih dahulu gitu. Itu berarti AI atau? Iya, Masuk masuk AI. AI, betul. Artificial Intelligence seperti itu. Untuk yang skripsi sekarang saya tentang data science sih, jadi lebih ke Iya itu. data mining gitulah, data mining, Nah, oke, Mas, kayaknya udah pengembangan data. kita langsung ke BPTK-nya aja, langsung ke pelatihan web development. Nah, mungkin dari Tri sendiri deh, mulai. Ada yang ingin ditanyakan dulu. Iya nih Kak, kan Gimana? ada yang nanya pertanyaan dari Kak Tirza, kalau dalam membangun sebuah web dari Kak Hanafi sendiri, Iya. framework tuh mana yang sekarang lagi rame, yang lagi banyak digunakan oleh para web developer? eh Kalau kita lebih lebih fokus dulu ya. Kalau misalkan kalau saya sih karena memang lebih skillnya tuh lebih ke ini ke PHP gitu. Jadi mungkin framework lebih ke PHP ya sebenarnya. Framework di PHP sendiri yang sebenarnya banyak gitu. Ada Laravel sama Codeigniter itu yang sedang populer gitu. Nah, ada framework yang lain seperti Symfony, terus juga kayak PHP dan yang lain sebagainya itu juga populer. Tapi yang paling populer saat ini itu adalah Laravel dengan CI gitu karena kedua framework ini komunitasnya besar gitu. Jadi kita bisa nanya di berbagai forum tuh banyak supportnya gitu. Jadi menurut saya sih ke Laravel atau ke CI gitu tuh. Dua itu sih. Kalau keunggulan dari framework lain apa Kak? Dari sama Framework Laravel dan Iya. CI berarti. Laravel sama CI. Nah, kalau Laravel sendiri dia tuh apa ya? Jadi kalau kata orang-orang yang sudah pakai itu Laravel is like magic. Jadi semuanya itu sudah sudah di set gitu, sudah diatur sama mereka. Jadi ada validasinya, ada sessionnya, ada buat login, ada buat crowd. Jadi semua itu sudah disiapin sama mereka gitu. Jadi kita tinggal pakai fungsi-fungsinya, tinggal pakai logikanya nanti kita lebih cepat gitu dalam pengembangan aplikasi gitu. Kalau misalkan CI juga sebenarnya hampir sama, cuman kalau CI yang versi 3 itu dia lebih ke OOP. Jadi pendekatannya itu masih OOP standar gitu loh. Misalkan Laravel dan CI versi 4 dia itu sudah mengembangkan sistem PHP modern gitu. Jadi penggunaan namespace dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Nah, Mas, untuk Laravel sendiri nih, kebetulan saya juga udah diajarkan, sudah Iya. pakai juga. Nah, di Laravel 8 khususnya itu kan Iya. ada blade-nya tuh, Mas. Iya, Tapi saya blade. tuh masih Blade. belum tahu blade itu wajib dipakai di Laravel atau itu cuma pendukung, Mas? Sebenarnya Blade itu dia kan sistem templating ya. Jadi Iya. memungkinkan kita itu pakai fungsi-fungsi dari templating tersebut kan. Misalkan kalau
kita di standar PHP kan buat nampilin teks kan tinggal PHP terus echo ya. Nah, kalau dengan Blade itu dia lebih sederhana, tinggal pakai kurung kerawal 2 kali baru masukin nama variabelnya. Jadi apa namanya? Ya lebih baik sih ngikutin standar dari PHP-nya gitu, karena apa namanya? Itu membantu kita sih sebenarnya dalam proses pembuatan aplikasi gitu dalam development. Berarti apa ya? Untuk kemudahan juga ya, berarti Iya, tambahan betul, fungsinya. betul. Oke, Mas, berarti mungkin saya mau langsung ke ini, Mas. Ke tentang BPPTIK. Nah, Wah. itu apa itu, Mas? Karena saya sendiri jujur baru dengar BPPTIK itu. Sebenarnya BPP3 itu dia tuh lembaga di bawah naungan Kominfo ya. Jadi dia tuh BUMN, jadi apa namanya? Lembaga pemerintah lah intinya sih. Jadi dia itu lembaga balai pengembangan dan pelatihan tentang apa namanya? Teknologi dan informasi gitu. Jadi dia lebih fokus ke apa namanya? Pengembangan atau pelatihan tentang teknologi informasi. Jadi kayak tentang coding, tentang office, tentang desain grafis, animasi dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kak, mau Iya. tanya kalau misalkan di BPPTIK ya, BPPTIK itu pelatihannya ada apa aja ya Kak? Nah, sebenarnya di BPPT itu dia tuh banyak gitu. Ada skemanya itu jadi dari web gitu. Web juga, dan nanti kan ada yang junior developer, ada yang junior programmer. Jadi dia tuh beda gitu. Ada yang mobile programmer juga, ada yang animasi, ada yang desain grafis, ada yang video gitu. Jadi banyak sih sebenarnya. Terus juga ada yang tentang data science, ada yang machine learning gitu tuh. Jadi banyak gitu. Kalau yang sudah pernah saya ikutin sih, jadi saya sebelumnya sudah ikut ketiga kalinya kemarin gitu. Jadi 2 tahun yang lalu juga pernah ikut di Aston, kemudian 4 tahun yang lalu tuh di Luxton gitu. Kebetulan dua-duanya di Cirebon gitu. Nah, yang sekarang itu karena lagi pandemi ya, jadi diadakan dengan online gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa ikut lagi gitu tuh. Itu bedanya gimana, Mas? Secara langsung sama online itu mungkin pasti kan ada bedanya. Iya. Ngerasa lebih kurang atau gimana, Mas? Sebenarnya kalau saya ya apa namanya lebih enak offline sih. Jadi apa namanya, saya tuh kayak benar-benar diuji gitu pas pelatihan. Jadi kalau misalkan saya online kan kita bisa aja gitu lihat dari Google, lihat dari web gitu. Jadi Mungkin bisa bantu iya. dari teman juga ya. Jadi apa namanya, ya kalau bagi saya sendiri sih jadi lebih enak offline sih. Jadi pengujiannya itu lebih tertantang gitu lah. Jadi lebih apa namanya. Ya, untuk persyaratannya sendiri di BPPTIK itu jenisnya ada apa aja ya Kak? Nah, kalau untuk mengikuti BPPT itu sendiri sih, jadi persyaratan itu dia minimal sudah lulus SMA atau SMK gitu. Jadi, nah karena di sana apa namanya kan tentang teknologi dan informasi gitu. Jadi kalau misalkan kita pelatihannya tentang web, tentang jaringan, tentang animasi gitu, dia tuh di sana sebenarnya kualifikasinya tuh, jadi kalau misalkan lulusan SMK terkait gitu. Jadi kalau misalkan kita daftarnya tentang programming, berarti kita minimalnya lulusan dari SMK RPL, TKJ, multimedia itu. Nah, kecuali kalau misalkan di sana kan ada skema junior junior operator gitu. Jadi dia tuh tentang kayak office, spreadsheet, Word. Nah, kalau misalkan yang itu dia bisa ikutan dari lulusan SMA gitu. Jadi semua lulusan itu bisa ikut sih, tergantung skemanya yang dipilih gitu tuh. Nah, itu lulusannya itu harus yang masuk ke jenjang perguruan tinggi dulu atau yang kerja juga bisa? Nggak mesti yang kerja juga bisa, bahkan yang belum kerja gitu juga bisa. Yang jadi misalkan fresh graduate gitu? iya, fresh graduate juga bisa. Bahkan saya waktu pertama kali gitu ya yang di Luxton itu, saya baru lulus SMK gitu, kemudian udah daftar di CIC gitu. Cuman ya itu belum masuk ke kampus gitu, karena emang belum saatnya gitu. Jadi saya waktu itu masih ikut Nah, boleh maksudnya masuk gitu tuh. tadi udah bilang sendiri nih udah beberapa kali ikut ya. Iya. 4 tahun ke belakang berarti ya, maksudnya. Iya, 4 tahun ke belakang Nah, sih. terus bisa diceritain nggak, Mas? Mungkin salah satu pengalaman di sana yang kayak paling berkesan atau yang efeknya paling terasa gitu sampai sekarang. Itu yang untuk kapan, Mas? Sebenarnya kalau lebih ini sih yang 2 tahun yang lalu sih. Jadi apa namanya, yang 2 tahun lalu itu sekitar tahun 2019 ya kan, yang di Hotel Aston gitu. Jadi di sana tuh pesertanya tuh bahkan lebih banyak dari 200 ribuan gitu tuh. Padahal pelaksananya kan itu kan di Cirebon, cuman apa namanya, orang itu sampai rela dari luar kota itu ikut BPPT gitu, BPPT ya. Jadi Antusiasmenya tinggi iya, ya? antusiasmenya itu tinggi gitu. Jadi mereka tuh rela gitu buat nyari apa namanya pelatihan, buat nyari apa namanya pengujian kayak gitu tuh, buat dapat sertifikat sama ya pelatihan itu sih.
Ya Kak, kalau ininya berapa lama pelatihan BPPTIK-nya? Kalau misalkan kalau waktu offline ya, waktu offline tuh saya tuh seminggu gitu. Jadi seminggu tuh 4 hari latihan, kemudian 2 hari itu ujiannya gitu. Nah kalau yang kemarin yang online yang terakhir saya ikutin tuh dia itu 2 minggu. Seminggu pertama itu dia pelatihan, jadi pembukaan dan yang sebagainya. Kemudian minggu berikutnya kan karena kita kan lagi pandemi ya, jadi kan otomatis ujian itu one by one gitu. Jadi antara penguji dan si asesi gitu. Jadi nama orang yang pengujinya atau peserta itu yaitu one by one gitu. Jadi ya di meeting bersama gitu. Jadi nanti praktek gitu tuh. Jadi diawasin sama si pengujinya langsung gitu tuh. Jadi makanya waktunya agak lama gitu. Jadi per orang itu per hari gitu. Jadi misalkan kalau sudah ujian sehari, nanti hari berikutnya dia nggak ikut lagi kecuali kalau pelatihan. Itu Mas yang waktu offline tuh Mas, untuk per harinya itu berapa jam? Mas? Dari jam berapa sampai pagi sore atau gimana? Kalau kemarin sih antara jam 9 sampai jam 4 sih. Jam 4. Oh, berarti itu udah kayak sekolah gitu ya Mas, jadi Sudah dari pagi sampai kayak sore iya, gitu. sudah kayak sekolah dan ya enak sih sebenarnya. Setelah itu apa pelatihan yang BPPTIK itu tuh Kak, ada sertifikatnya nggak sih Kak? Dapat. Jadi nanti itu output dari pelatihan itu kan nanti kan ada pelatihan sama ujian ya. Nanti kalau misalkan kita itu ikut pelatihannya aja, jadi kan pas ujian itu kita dinyatakan tidak kompeten alias tidak lulus. Jadi nanti kita dapat satu sertifikat gitu. Karena dapatnya sertifikat keikutsertaan atau peserta. Nah, satu lagi yang terakhir itu kalau kita misalkan dianggap kompeten. Jadi dianggap kompeten itu kita itu dianggap sudah lulus gitu. Jadi sudah lulus ujian. Nanti kita itu dapat sertifikat dari BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi itu sertifikat yang lumayan tuh nanti buat kerja gitu. Jadi sertifikatnya bentuknya ada logo burung garudanya. Itu sih yang susah dapetinnya tuh. Nah, pas ujian itu. Mas sendiri udah berapa kali dapat sertifikatnya? Alhamdulillahnya saya udah setiap pelatihan dapat gitu. Kemudian ya tinggal yang terakhir ini tinggal nunggu aja sih, tinggal nunggu kirim gitu tuh. Sertifikat yang Mas dapat itu udah pernah dipakai belum Mas? Udah dimanfaatkan buat mungkin kayak ngelamar kerja atau semacamnya gitu? Sebelumnya karena memang saya kuliah ya, Iya, jadi saya belum pernah dipakai sih kebetulan. Tapi meskipun saya nggak pakai sertifikat itu, tapi saya tetap ikut cari kerja gitu, sampingan gitu. Nah itu freelance. kan kalau sertifikat kan biasanya ada masa aktifnya tuh Mas. Iya, Nah itu betul. berapa lama dari? Nah kalau yang pertama itu saya dapet tuh kalau nggak salah masa aktifnya 2 tahun. Jadi 2017 sampai dengan 2019. Nah yang kedua yang tahun 2019 itu saya masa aktifnya sampai 3 tahun. Jadi meningkat tuh. Nah untuk yang sekarang nggak tahu, saya belum dapet sih sertifikatnya. Lagi proses tuh. Tinggal nunggu aja sih. Kalau jumlah peserta di BPPTIK tuh ada berapa ya Pak? Nah kalau waktu pendaftaran sih waktu itu kan ada pembukaannya ya. Jadi pembukaan itu ada ribuan sih yang daftar tuh. Cuman karena ribuan itu kan nggak mungkin tuh semua yang Seleksi diterima. lagi, Jadi Pak, ada ya? seleksi lagi. Nah yang keterima tuh mungkin ya antara 200 sampai 500 sih. Itu tuh untuk CAI Majapahit apa semuanya? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh. Kalau yang online ini seluruh Indonesia. Jadi semuanya makanya bersaingnya ketat tuh. Jadi harus ada ujiannya dulu gitu tuh, ada seleksinya dulu. Nah itu teknis buat pendaftarannya gimana Mas? Mungkin buat yang nonton ini Iya. setelah tahu ada informasi ini mungkin buat tahun depan atau Iya. tahun depan ya berarti ya? Sebenarnya tahun sekarang juga masih ada, Nah, masih banyak mungkin ada yang gelombang mau yang ini. tertarik itu Mas. Iya. Jadi teknis pendaftarannya gimana? Harus cari informasinya itu kemana? Jadi kalian bisa bisa cari informasinya di situs resminya dari bpptik.kominfo.go.id gitu. Kalau nggak salah sih di situ situsnya. Nanti di situ tuh banyak pelatihan gitu, bukan cuma hanya pelatihan SKK ini ya, itu kan SKK ini namanya pelatihannya. Ada juga pelatihan kayak DTS atau Digital Talent Scholarship gitu. Jadi di situ juga ada pelatihan, ada pengujian juga. Jadi sebenarnya pemerintah tuh banyak mengadakan pelatihan gratis buat kita gitu. Tinggal kitanya aja yang harus siap, harus aktif gitu buat cari informasinya gitu. Seperti itu sih. Nah ini kan online nih Mas ya. Iya. Untuk pelatihan selama pelatihan online ini yang dibutuhkan tuh apa aja Mas? Mungkin softwarenya kita install sendiri atau bagaimana? Nah, kalau kebutuhannya sih jadi tergantung kita skema pelatihannya gitu. Jadi kalau misalkan kemarin saya kan ambil pelatihan skema junior web developer ya. Jadi kebutuhannya sih pakai exam, kalau kemarin ya exam terus tuh exam BP ya itu tuh
terus ya PHP sama text editor, kemudian sama web browsernya saya pakai Google Chrome. Nah mungkin kalau dengan skema yang berbeda mungkin akan apa namanya butuh aplikasi yang berbeda juga, kayak misalkan animasi, desain grafis, pasti kan beda-beda itu. Seperti itu sih. Nah untuk yang apa junior developer tadi. Iya. Nah itu belajarnya tuh tentang apa aja Mas? Nah, eh, sebenarnya kemarin tuh apa namanya, saya kan udah ikut 3 kali ya, jadi Iya. nah jadi apa namanya BPPT itu dia tuh nggak apa namanya tidak melakukan sendiri gitu, jadi pelatihannya aja. Nah kalau yang 2 tahun kemarin yang apa namanya dua tahun sebelumnya gitu, yaitu apa namanya pakai jasanya LSPTIK gitu. Jadi apa namanya LSP itu lembaga sertifikasi profesi, jadi dia tuh yang swasta. Nah tinggal apa namanya nanti diuji itu dari LSP mereka gitu. Nah kalau misalkan yang kemarin itu dari LSP BPPTIK, jadi dia tuh ya dari BPPTIK-nya gitu tuh. Jadi di situ sih ujiannya gitu, dari LSP-nya beda-beda. Nah setiap LSP itu dia tuh punya apa namanya komponen gitu, atau komponen yang berbeda-beda buat pengujiannya gitu. Jadi kalau yang kemarin yang saya ikutin itu, jadi gimana caranya bikin variabel, terus tuh variabel yang baik itu seperti apa, cara penggunaan Git, cara penggunaan file readme dan lain sebagainya sih, seperti itu. Jadi Nah, basic-basic ada yang pengalaman. lain Mas, file readme. Ya, Iya. itu sebenarnya itu kan kalau kita install filenya itu biasa ada di Iya, Nah, betul. sebenarnya itu fungsinya itu buat apa sih? Sebenarnya Penting apa? enggak gitu? Sebenarnya file itu tuh sangat penting sih kalau menurut saya. Jadi dia tuh kayak standar apa namanya? Dia kan file readme kan dia kan apa namanya standar buat ngasih deskripsi dari program kita gitu. Jadi di situ kan dia pakai bahasa Markdown ya. Jadi yang biasanya kayak kita buat apa namanya menambahkan huruf kan pakai tag B ya. Nah kalau di readme itu dia beda-beda. Jadi ada standarnya lagi gitu, ada bahasanya lagi. Nah itu tuh file itu tuh sebenarnya sih kalau misalkan kita mau jadi programmer ya wajib bisa apa namanya pakai file itu tuh buat kita ngasih deskripsi ke program kita gitu. Jadi kita itu tuh program apa, terus tuh deskripsinya gimana, requirement-nya apa aja, terus tuh cara penggunanya gimana dan lain sebagainya. Seperti itu sih file readme. Oh berarti intinya tuh buat deskripsi dari Iya, program yang jadi kita bangun iya, itu ya? dari program kita tuh ada apa aja gitu, kemudian Oh. cara pakainya gimana, seperti itu sih. Ya Kak, mau nanya seleksi apa ya Kak yang dibutuhkan di BPPTIK? Nah itu juga kembali lagi ke skemanya sih. Jadi kalau misalkan kita ambil skemanya tentang programming ya, nanti kita seleksinya juga tentang programming. Jadi pengetahuan umum tentang pemrograman gitu. Jadi misalkan kayak tentang HTML, kalau misalkan terus juga tentang PHP dan yang sebagainya. Jadi kita tergantung apa namanya skema yang dipilih pas daftar gitu. Ada juga teman saya tuh dia ikut ambil tentang jaringan, tentang TKJ. Nah pas apa namanya pas kualifikasi itu, pas seleksi itu dia karena emang belum terlalu paham ya, jadi dia nggak lolos gitu, nggak lolos seleksi gitu. Ada juga yang lain tentang yang apa desain juga sama, dia karena emang basicnya dari SMA dia kurang paham gitu, jadi dia juga nggak lolos gitu. Berarti itu seleksi itu cuma kesempatan satu kali gitu ya Mas? Masa Iya. misalkan kita ambil satu tema seleksi nggak lolos itu berarti Iya. nggak bisa masuk ke yang lain? Nggak bisa ke yang lain kecuali nanti kita ada gelombang baru lagi, daftar kita baru bisa daftar lagi, seperti itu Berarti sih. diulang dari awal ya? Diulang dari awal seperti itu. Mau nanya lagi nih Kak, di mana sih tempat yang menyediakan menyediakan pelatihan Pelatihan. selain BPPTIK? Nah, kalau ini konteksnya mungkin latihan tentang pemrogramannya. Nah, Iya. kalau misalkan pelatihan gitu. Jadi yang ngasih pelatihan aja sih banyak, terutama yang offline dan online gitu. Kalau offline jadi kayak sekolah pemrograman gitu, kayak gitu sih banyak sih. Kayak misalkan Codpolitan, terus tuh yang offline ya kayak Hackdiv8 dan yang sebagainya. Kalau misalkan yang online yaitu bisa di coding, terus tuh di Hackdiv8 juga ada, di sekolah coding juga ada, dan ya banyak sih kalau misalkan yang online gitu tuh. Ya dari yang tadi Mas sebut itu Mas pernah ikut nggak? Satunya atau berapa yang gitu selain di Saya- BPTIK? Nah, saya ikut di coding sama di apa namanya? Itu yang lainnya. Sama di sekolah coding sih. Itu sih dua itu. Itu tentang web juga atau Mas ngambil yang lain? Kalau di saya lebih aktif di sekolah coding sih. Di situ emang dulunya emang dia fokus ke web gitu, ke web developer. Nah, web development. Nah, sekarang itu dia sudah ke mobile gitu, sudah ke berarti Android, ke ke Flutter, aplikasi. iya, ke Java juga ada seperti itu sih. Biasanya biaya pelatihannya berapa sih Kak kira-kira? Yang BPTIK dulu. Yang Nah, BPPTIK. kalau yang pelatihan yang diadain BPPTK itu sebenarnya dia itu tergantung LSP-nya gitu. Jadi
rata-rata sih sekitar 1 juta ke atas gitu. Itu buat pelatihan aja gitu. Nah itu belum tentu kita dapat sertifikat dari BNSP-nya gitu, karena kan ada versi ujian tuh. Jadi itu baru biaya pelatihannya aja sih, 1 juta ke atas sih. Wah, Seperti itu. itu berarti tergantung masing-masing dari apa yang lembaga yang Iya, lembaga sertifikasinya gitu sama ya? skema sertifikasinya. Sama mungkin cakupannya juga, mungkin cakupan pembelajarannya juga atau gimana? Iya, termasuk itu sih, termasuk pembelajarannya. Kalau yang junior kan pasti kan dia lebih lebih murah gitu daripada yang di atasnya gitu. Jadi yang middle-nya gitu tuh. Tapi Seperti itu sih. ada jaminan mutunya kan mas? Masa mereka ngasih harga nih ikut Iya. pelatihan segitu, tapi mutu dari pelatihannya itu berarti ada Ada dia kan, jaminannya iya pasti. dia kan ngikutin standar dari BNSP gitu. Jadi Badan Nasional Sertifikasi. Jadi dia tuh ikut standar di sana sih, sama ikutin standar di industri di pekerjaan gitu. Di standar apa namanya Oh, kompetensinya ikut ke itu ke kerja. ikut perkembangan dari luar juga ya? Iya, betul. Bahkan saya yang kemarin yang terakhir itu saya malah apa namanya kok bisa beda gitu. Ternyata ada pembahasan tentang Git, tentang file readme, tentang apa namanya dokumentasi juga gitu. Jadi apa namanya saya duluan saya gitu. Ternyata dia tuh ngikutin perkembangan di apa namanya di pekerjaan kayak gitu Oh, sih berarti di mas industri. sempat belajar tentang dokumentasi juga ya? Iya, dokumentasi dari pihak apa dari bahasa pemrograman dan Itu framework seperti itu sih. bikin dokumentasi gitu rumit nggak sih mas? Masuk kan kita harus menjabarkan nih buat yang melihatnya, buat yang bacanya harus jelas gitu kan? Iya, harusnya sih semua yang terkait dengan fungsi-fungsi dengan program kita tuh dia tuh ada di dokumentasi gitu. Jadi orang itu ketika mau pakai tool kita atau aplikasi kita itu dia tuh sudah paham, oh ternyata buat A ternyata kayak gini caranya, buat B kayak gini caranya. Jadi sudah ada step-stepnya tuh. Seperti itu sih. Kak, kan saya kan mahasiswa baru nih. Nah, Iya. dalam pengembangan web itu saya masih baru juga kan, Kak. Hmm. Nah, apakah Kak ada tips yang apa untuk pemula programming supaya kita berjalan lebih enak, Kak? Kalau menurut saya gitu, jadi kalau misalkan kita mau dari awal ya gitu, dari yang kosong blank gitu apa namanya Basic banget gitu. Jadi saya sih saranin tuh buat belajar tentang algoritma dulu gitu. Jadi algoritma itu dia tuh nggak spesifik ke tentang pemrograman aja gitu, tapi ke semua bidang tuh dia itu ada algoritmanya gitu, karena kan dia hanya membahas tentang step-step langkah-langkah gitu dalam menyelesaikan masalah gitu. Jadi intinya sih di situ dulu gitu. Kalau misalkan kita sudah paham algoritmanya, nanti kita ke pemrograman itu lebih mudah sebenarnya sih. Nah kalau misalkan kita web ya berarti ke HTML dulu terus CSS, baru kita ke PHP-nya itu setelah kita paham dua itu sih apa namanya biar lebih apa namanya terstruktur gitu apa namanya proses belajarnya seperti itu sih. Nah, saya mau nanya Tahapan-tahapannya. gini, kalau biasanya kan di apa ya, kayak di tutorial atau dari dosen juga urutan dari program itu kan dari HTML masuk ke CSS, Iya. terus nanti masuk ke PHP. Iya. Nah, mungkin saya nemuin banyak kasus dan mungkin saya sendiri Hmm. mengalami kasus dari HTML itu langsung ke PHP. Nah, CSS-nya itu masih lemah banget. Iya. Nah, itu menurut Mas kira-kira kedepannya bakal pengaruhnya seperti apa gitu? Nah apa namanya jadi terus terang aja gitu, saya juga sebenarnya sama sih kalau misalkan di PHP apa di CS tuh kurang gitu, karena apa namanya ya tuh kita tuh lebih pahamnya di fungsinya gitu, di Ke datanya gitu. pemrogramannya gitu. Kalau Jadi CSS kan iya kalau CS tuh tampilannya. desain gitu. Nah kalau kita bicara tentang dunia kerja sebenarnya CSS sama itu tuh sama PHP sama HTML dia tuh udah apa namanya udah dua bidang yang berbeda sih. Oh. Jadi ada front end ada back end gitu. Nah kalau misalkan front end dia tuh nanganin tentang HTML CSS. Jadi nah kalau yang back end itu nanganin tentang database, tentang PHP, tentang MySQL dan lain sebagainya sih. Jadi ada dua lingkup yang berbeda sih antara front end dan back end gitu. Jadi dua itu terpisah gitu. Jadi Konsentrasi iya, udah beda ya? udah beda. Jadi Oke. kecuali ada yang full stack gitu. Jadi dia Iya. gabungin antara front end dan back end. Jadi Itu paket dua-duanya lengkap berarti. paket lengkap betul. Jadi dia semuanya jago gitu. Nah, Mas, nih nyinggung soal apa ya dunia kerja sendiri. Mas sudah pernah belum masuk ke dunia kerja atau nanganin proyek itu Mas bikin proyek apa yang akhirnya betul-betul diimplementasikan sama salah satu pihak gitu? Kalau apa namanya kalau kerja nih gitu Bu, apa namanya saya sebenarnya dari pas lulus SMK juga itu saya itu udah ambil kerja gitu. Nah ya pada waktu lah gitu part time. Nah kalau proyek yang benar-benar diimplementasiin sih saya waktu dulu tuh bahkan waktu masih SMK ya saya tuh pernah jadi panitia PWDB. Nah waktu itu ada guru saya itu dari
sama saya dulu, jadi dia tuh nugasin saya buat bikin aplikasi PPDB. Nah, teman yang saya satu lagi dia tuh bikin aplikasi tentang ujian. Jadi siswa yang buat daftar itu nanti inputnya tuh input datanya tuh pakai aplikasi PPDB yang saya buat gitu. Kemudian nanti setelah itu dia akan ujian itu pakai aplikasi yang dibuat sama teman saya. Jadi dua aplikasi itu sih yang dulu yang bagi saya tuh berkesan banget gitu, karena itu tuh awal mula saya itu benar-benar bikin produk kemudian dipakai gitu tuh, seperti itu sih. Nah, itu berapa lama mas pembuatannya? Karena itu kan yang mas sendiri bilang itu Iya, yang pertama kali bikin proyek. betul. Kalau pembuatannya sih saya waktu itu sih nggak inget gitu berapa Itu pastinya gitu sembari jalan sekolah atau gimana? sambil sekolah Atau pas liburan? sambil sekolah Oh. sekitar 2 bulan sih, karena kan emang saya juga buat belajar gitu waktu itu. Nah kesulitannya apa mas? Atau bagi waktunya atau gimana? Karena kan sekolah juga. Iya paling itu sih saya itu nggak tahu gitu logika PPDB itu seperti apa gitu. Terus juga bagi waktunya kan antara tugas itu kan kadang saya lebih fokus ke coding gitu, karena ke pembuatan aplikasi gitu, karena emang dari dulu saya tuh suka pemrograman kayak gitu sih. Jadi kadang tugasnya tuh tersisihkan gitu, bahkan sampai sekarang itu saya masih seperti itu. Kayak ada yang dikorbankan gitu. Iya, Ya? betul. Jadi harus ada ya salah satu yang harus dijadiin prioritas sih, seperti itu. Kalau itu kan mungkin pengalaman pertama mas, mungkin Iya. jadi pelajaran ke depannya. Betul. Nah, selain yang itu proyek apa lagi mas? Pernah kah? Kalau proyeknya sih sebenarnya banyak sih yang udah yang udah kerjain gitu, Iya, cuman yang dipakai. iya, kalau yang dipakai itu mungkin aplikasi sebenarnya, jadi di tempat kerja saya di aplikasi kepegawaian sih dulu di perguruan tinggi lah, salah satu Cirebon. Oh, berarti udah pengalaman proyeknya juga udah beberapa kali mas. Iya. Selain dari pelatihan, jadi apa itu mungkin hasil dari pelatihan itu yang mas ikutin tuh bisa bikin proyek langsung gitu ya mas? Iya, bisa bikin proyek sih, bisa bikin Nah, aplikasi mas gitu. saya mau nanya nih, menurut mas kalau kita belajar codingnya betul-betul dari kampus doang, itu cukup nggak buat setelah lulus nanti? Kalau menurut saya sih nggak cukup beneran. Sangat tidak. Bahkan meskipun kita itu sudah ya baik-baik gitu, sudah mengikuti dengan step-stepnya rajin gitu gitu. ya, dengan rajin di kampus gitu. Tapi kalau cuma mengandalkan kampus saja itu dia nggak akan cukup sih. Bahkan saya sendiri tuh ya bisa itu tuh karena lebih ini ke otodidak sih. Jadi dari dulu SMK itu saya lebih otodidak gitu. Oh, oke. Nah, mas, Seperti itu kebetulan sih. kita udah lumayan lama juga nih podcast kali ini, udah banyak juga informasi yang kita bahas. Nah, mungkin mas nanti sebelum kita masuk ke penutupan, mungkin mas ada sedikit tips atau pesan buat ke semua yang nonton tentang mungkin tentang pentingnya pemrograman atau semacam itu. Iya. Mungkin apa? Mungkin ini aja sih yang paling ini sih cara belajar gitu, terutama karena yang paling berkesan itu kebetulan saya tuh dulu kan multimedia gitu ya. Iya. Multimedia kan, jadi dulu tuh di SMA saya tuh terkenalnya multimedia tuh kayak kurang Iya. kurang ya dianggap tanda kutip bandel gitulah. Nah, saya waktu dulu tuh manfaatin apa yang saya punya waktu itu kan ada laptop ya. Laptop Iya. itu ya speknya sederhana sih. Jadi waktu itu saya tuh download banyak gitu, video tutorial. Kemudian saya kan download di sekolah, kemudian di rumah itu pas pulang itu saya dicobain tuh tutorial satu-satu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya pas itu tuh dari situ tuh saya baru ngeh nih, ternyata saya sudah bisa bikin ini dan kerasanya sekarang gitu. Jadi ketika saya sudah punya skill itu, saya bisa bikin bisa bikin project ini, dan itu yang ngasih keuntungan buat kita gitu. Jadi kita itu bisa alhamdulillah bisa cari uang sendiri gitu. Jadi kita bisa mandiri lah gitu tuh. Terus juga ya bisa bantu orang tua, seperti itu sih. Nah, itu semuanya. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit saja dari yang Mas Hanafi bilang. Jadi salah satu yang paling penting itu ternyata apa yang kita pelajari di kampus itu sama sekali belum cukup kalau Iya. kita mau mengandalkan kemampuan untuk dibandingkan dengan yang luar, karena mungkin perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Persaingannya juga luar biasa, jadi harus banyak pelatihan dari luar juga, mungkin ikut ke lembaga pelatihan atau bahkan otodidak pun Iya. ya minimal otodidak lah. Karena ada banyak media yang
menyediakan tentang pembelajaran itu. Nah, Mas, terima kasih buat informasinya, Mas. Ketersediaannya datang sini. Semoga informasinya bermanfaat bagi semua yang nonton. Jadi mungkin sampai sini saja episode podcast kita hari ini. Saya Muhammad Nurdia Sastra pamit undur diri. Saya Tri Mulyasari pamit undur diri. Saya Hodan Nafi pamit undur diri juga. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Sampai berjumpa lagi di Himasi Podcast Happy Friday episode berikutnya.